Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Vera Maisyarah dengan NIM 119030006. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang profil masalah pada Grand Industri di Indonesia. Nah, laporan Bank Dunia pada tahun 1993 yang berjudul Industrial Politics Sorting into Higher. Nah, ini menemukan beberapa permasalahan struktur pada industri yang terjadi di Indonesia. Nah, permasalahan struktural pada industri di Indonesia ini dirangkum menjadi beberapa poin. Ada 5 poin. Yang pertama, adanya tingginya tingkat konsentrasi dalam perekonomian dan banyaknya monopoli yang didominasi kelompok bisnis pemburu rente atau rent seeking. Nah, ternyata ini belum mampu dimanfaatkan keunggulannya mereka dalam skala produksi dan kekuatan finansial untuk bersaing di pasar global. Kemudian ada yang kedua, yaitu lemahnya hubungan intra-industri sebagaimana ditunjukkan oleh minimnya perusahaan yang bersifat spesialisasi yang mampu menghubungkan klien bisnisnya yang berjumlah besar secara efisien. Dan yang ketiga, ada struktur industri Indonesia ini terbukti masih dangkal dengan minimnya sektor industri yang masih terbukti berskala menengah. Yang keempat, ada masih kakunya BUMN sebagai pemasok input maupun sebagai pendorong kemajuan teknologi. Dan yang terakhir, profil masalah yaitu investor asing masih cenderung pada orientasi pasar domestik dan sasaran usahanya ini sebagian masih pada pasar yang diproteksi. Terus yang pertama, ada rencana pembangunan jangka menengah nasional atau yang disingkat dengan RPJM, ini versi SBYJK. Daftar permasalahan struktur industri Indonesia ini semakin panjang. Nah, berikut dirangkum beberapa masalah struktur yang dihadapi industri manufaktur khususnya di Indonesia. Yang pertama, ini masih sangat tingginya kandungan impor bahan baku, bahan antara, dan komponen untuk seluruh industri yang berkisar antara 28 hingga 30% antara tahun jenjang dari 93 hingga tahun 2002. Nah, inilah yang mungkin menjelaskan kenapa melemahnya nilai rupiah terhadap dolar yang semakin turun dan menyebabkan kenaikan ekspor secara signifikan. Yang kedua, ada lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi karena industri kita masih banyak yang bertipe tukang jahit dan tukang rakit. Nah, ini terlihat jelas dalam industri tekstil dan produk tekstil yang industri dalam elektronika. Dan yang terakhir, adanya rendahnya kualitas SDM yang terjadi di Indonesia sebagaimana yang tercermin pada tingkat pendidikan tenaga kerja industri sehingga menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja industri. Itu tadi ada beberapa profil masalah dalam Grand Industri Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini menurut Sadono Sukino, dia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat aktivitas ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahunnya. Diperlukan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, hal ini biasa kita sebut dengan laju pertumbuhan ekonomi. Dari sisi permintaan agregat, peningkatannya di dalam ekonomi bisa terjadi karena produk nasional yang terjadi atas permintaan masyarakat atau konsumen, perusahaan, dan pemerintah yang meningkat. Sisi permintaan agregat ini terdiri atas 4 komponen, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, konsumsi atau pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Sedangkan dari sisi penawaran agregatnya, pertumbuhan output biasa dikarenakan oleh peningkatan volume dari faktor-faktor produksi yang digunakan, seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan energi. Nah, pertumbuhan output juga bisa didorong oleh peningkatan produktivitas dari faktor-faktor tersebut. Berikutnya terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini yaitu sesuatu yang berasal dari alam yang mencakup kesuburan tanah, letak, dan susunannya.
kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga ke sumber kelautan. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini adalah individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi. Yang ketiga yaitu akumulasi modal. Akumulasi modal ini sebagai penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin, dan bangunan. Yang keempat yaitu tenaga manajerial dan organisasi produksi. Organisasi produksi sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi berkaitan sangat erat dengan pengguna faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Yang kelima yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong percepatan proses pembangunan. Pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia diganti oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi. Yang keenam yaitu faktor politik dan administrasi pemerintah. Struktur politik dan administrasi yang sangat lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Politik yang tidak stabil serta pemerintah yang lemah dan korup sangat menghambat kemajuan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya dalam kehidupan masyarakat ini meliputi sikap, tingkah laku, pandangan masyarakat, motivasi kerja atau kelembagaan masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan Barat membawa arah penalaran dan skeptisisme, menanamkan semangat baru serta memunculkan kelas pedagang baru. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazla Febriansa. Di sini saya akan membahas tentang masalah struktural industri di Indonesia. Optimalisasi potensi industri di Indonesia dinilai masih terhambat oleh berbagai masalah struktural. Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance, yaitu Bima Yudhistira, mengatakan bahwa masih banyak masalah struktural yang harus diselesaikan untuk meningkatkan potensi industri. Bima Yudhistira mengatakan bahwa terdapat beberapa masalah struktural, yaitu yang pertama masalah investasi. Investasi tumbuh signifikan tahun lalu, tapi lebih banyak didominasi oleh investasi sektor jasa. Bima memaparkan bahwa porsi investasi penanaman modal dalam negeri ke sektor jasa naik signifikan dari 37,8% pada tahun 2016 menjadi 45,6% pada tahun 2017. Bahkan porsi investasi penanaman modal asing ke sektor jasa meloncat dari 26,8% menjadi 40,3% dari total investasi. Sementara itu, porsi investasi ke sektor industri pengolahan atau manufaktur baik PMA maupun PMDN terus merosot dari 54,8% pada tahun 2016 menjadi 39,7% pada tahun 2017. Kemudian yang kedua yaitu masalah daya saing. Bima menilai daya saing sektor industri di Indonesia saat ini semakin tertinggal dari negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Dia mencontohkan bahwa industri tekstil di Indonesia kurang produktif dikarenakan mesin-mesin yang digunakan sudah tua. Pemerintah diharapkan bisa memberi insentif seperti pembebasan biaya masuk untuk barang modal, sehingga pelaku industri tertarik untuk meremajakan mesin produksinya. Yang ketiga, masalah sumber daya manusia. Bima menegaskan sektor industri juga tidak akan dapat tumbuh secara signifikan jika SDM yang tersedia kebanyakan hanya tamatan SMP. Menurutnya, sekarang porsi tenaga kerja lulusan SMP mencapai 70% total tenaga kerja. Selanjutnya, ada beberapa ketidaksesuaian dalam kebutuhan infrastruktur dan realisasi pembangunan yang berjalan selama ini.
Salah satunya pembangunan jalan tol dari kawasan industri di Jawa Barat ke Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta. Dengan banyaknya permasalahan yang harus dipecahkan, pertumbuhan sektor industri pada kuartal 1 pada tahun 2018 diperkirakan tidak akan melebihi 5%. Apalagi pertumbuhan ekonomi juga diproyeksi tidak tumbuh setinggi kuartal 1 pada tahun 2017 yang mencapai 5,01%. Pada tahun lalu, kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 22%, tetapi pertumbuhannya sangat lamban, yakni hanya 4,2%. Menteri Perindustrian Agus Gowinang mengakui ada 7 masalah yang dihadapi industri di dalam negeri. Persoalan-persoalan industri ini klasik yang sebelumnya sudah pernah terjadi. Yang pertama yaitu industri kekurangan bahan baku, kurangnya infrastruktur, industri kekurangan utility. Kemudian industri kekurangan tenaga terampil dan superintenden. Yang kelima, industri dapat tekanan serbuan produk impor. Yang keenam, limbah industri. Dan yang terakhir, industri kecil dan menengah masih mengalami kendala. Cara untuk menyelesaikan masalah struktural yang dihadapi industri di Indonesia adalah dengan cara meningkatkan pertumbuhan industri melalui yang pertama, peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Yang kedua, pembangunan infrastruktur yang memadai. Yang ketiga, investasi asing langsung atau foreign direct investment. Yang keempat, pembayaran yang dihasilkan dari investasi menarik. Yang kelima, peningkatan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Altriksi Sabrina dengan NIM 11903100. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang perubahan iklim bisnis. Nah, perubahan iklim yang sering disebut dengan climate change menimbulkan beberapa dampak negatif baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, seperti kebakaran hutan, kekeringan, dan banjir merupakan contoh dampak negatif dari perubahan iklim. Bagi dunia bisnis, perubahan iklim berdampak pada meningkatnya resiko operasional bisnis dan bangunan seperti meningkatnya rembesan air di dalam gedung. Akibatnya, meningkatnya curah hujan. Hal lain adalah meningkatnya biaya perbaikan akibat terkena banjir dari tahun ke tahun. Akan tetapi, perubahan iklim adalah perubahan iklim, sedangkan bisnis tetaplah bisnis. Itulah yang ditunjukkan Presiden Jokowi dalam masa pemerintahannya yang mengatakan bahwa dampak perubahan iklim sudah dihadapkan oleh negara kita sendiri, di mana peningkatan permukaan air laut hingga maraknya bencana alam, termasuk banjir dan kekeringan. Presiden Jokowi juga menyerukan untuk melakukan langkah luar biasa tersebut, seperti memperkuat kemitraan global dan memajukan pembangunan hijau. Nah, perubahan iklim bisnis dalam menghadapi perubahan tersebut, terdapat bisnis ialah dapat menimbulkan dampak negatif seperti yang pertama, meningkatnya kasus kecelakaan yang diakibatkan oleh cuaca buruk. Yang kedua, perubahan jumlah dan kenaikan harga pasokan bahan baku. Kemudian yang ketiga, perubahan permintaan. Kemudian yang keempat, kondisi kerja yang menjadi semakin keras. Yang kelima, perubahan regulasi. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa. Dari aspek hukum, ketenaga kerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik, karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik.
Pasal 5 Undang-Undang 13 2013 menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang tanpa adanya diskriminasi. Lebih lanjut, tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu pertama ada tenaga kerja terdidik, adalah tenaga kerja yang memerlukan jenjang pendidikan yang tinggi. Kedua, tenaga kerja terlatih, adalah tenaga kerja yang memerlukan pelatihan dan pengalaman. Ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih adalah tenaga kerja yang dalam pekerjaannya tidak memerlukan pendidikan ataupun pelatihan terlebih dahulu. Selanjutnya itu masalah ketenaga kerjaan dapat timbul karena beberapa faktor seperti pendidikan, kesempatan kerja maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Hal ini dialami oleh banyak negara yang termasuk Indonesia karena hingga saat ini masih banyak pengangguran atau lebih tepatnya lagi orang yang tidak dapat bekerja karena minimnya lapangan pekerjaan. 3 masalah tenaga kerjaan yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama, banyaknya pengangguran disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup. Permasalahan ini merupakan yang paling utama di Indonesia. Yang kedua, lapangan kerja yang rendah timbul akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Ketiga, kualitas tenaga kerja yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah baik formasi formal maupun non formal, kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.